Oke, bisa ya? Oke, sudah bisa jelas ya? Siap kalau begitu. Baiklah, mari kita segera mulai training kita di sore hari ini tentang self care atau perawatan diri gitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan self care atau perawatan diri ini? Oke. Jadi perawatan diri itu memang memiliki arti yang unik untuk setiap orang gitu ya. Perawatan diri sebenarnya adalah bagaimana cara kita, saya dan ibu-ibu menjaga dan memelihara diri kita, dan ini adalah kunci dari hidup yang seimbang. Jadi ada 5 area self care sebenarnya, ada tentang self care atau perawatan diri fisik, ada awareness tentang kesadaran diri, ada perawatan diri secara mental, ada perawatan diri secara sosial, bagaimana kita bisa tetap menjaga hubungan, lalu juga ada perawatan diri secara emosional. Jadi ini adalah beberapa area atau bidang dalam self care atau perawatan diri. Nah, sore hari ini sebenarnya apa yang akan kita bahas gitu ya. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyamakan pendapat bahwa yang dinamakan perawatan diri itu lebih dari sekedar hanya manicure pedicure atau lebih dari maknanya lebih dalam dari sekedar facial. Maknanya lebih dalam dari sekedar hanya ke salon gitu ya. Jadi perawatan diri ini lebih dalam dari yang tadi. Perawatan diri ini mengidentifikasi kebutuhan dan mengambil tindakan yang konstruktif untuk memenuhi kebutuhan kita, ibu-ibu. Jadi yang terpenting adalah melihat ke dalam diri kita. Itu adalah perawatan diri, self-care. Melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, dan bukan mencari distraksi-distraksi yang nggak berarti atau lari dari kenyataan gitu ya. Jadi perawatan diri yang kita akan pelajari sore hari ini lebih melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengevaluasinya. Nah, di antara 5 bidang atau 5 area self-care, physical, awareness, mental, sosial, atau emosional, apakah yang akan kita bahas di sore hari ini? Sore hari ini kita akan membahas tentang pertama tentunya definisi dan pentingnya self-care. Itu dulu yang pertama akan kita bahas. Yang kedua kita juga akan melihat tentang awareness. Jadi kita akan 3 area yang akan kita bahas di sore hari ini tentang self-care, awareness, emosional, dan mental care. Dan tentunya ada beberapa produk yang living yang akan bisa mensupport self-care kita lewat awareness. Kemudian kita akan melihat beberapa produk yang living yang akan membantu kita dalam self-care kita di emotional dan mental care, baik itu mempelajari keterampilan baru, atau emotional dan mental care bisa dilakukan dengan bersyukur, atau emotional dan mental care bisa dilakukan juga dengan meditasi. Mari kita akan lihat beberapa produk yang living yang bisa membantu emotional, mental care maupun awareness. Itu yang akan kita lihat di sore hari ini ya Bu, 3 area, awareness, emosional, dan mental care. Mari kita sama-sama melihat ke self-care tentang definisi dan pentingnya self-care. Oke, jadi self-care atau perawatan diri, gitu ya Bu. Ini adalah aktivitas yang dengan penuh kesadaran kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental, emosional, maupun fisik kita. Dan perawatan diri atau self-care ini bukanlah tentang, aduh kalau gitu Mbak Lisa saya harus nambah to-do list saya ya. To-do list saya tuh udah banyak loh tiap harinya. No, bukan tentang menambah to-do list Anda. Tapi menumbuhkan hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih lembut gitu ya, dengan diri kita sendiri. Itu yang dikatakan oleh Rene Trudeau. Jadi memang benar Bu, walaupun sederhana, perawatan diri ini sering terlewatkan oleh kita gitu ya. Perawatan diri yang baik itu adalah cara kita memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, dan ini adalah kunci dari hubungan yang baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi mari sama-sama kita akan mulai dulu perawatan diri kita dan self-care kita. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama melihat poll baru di saat ini. Saya akan launch poll, ibu-ibu sekalian. Nanti ibu-ibu silahkan jangan memilih satu, ya. Saya harap semua bisa ikut. Jadi kita akan melihat apa yang menggambarkan diri ibu-ibu sekalian. Nanti pollnya akan ada di layar ibu-ibu, lalu ibu-ibu bisa memilih, jangan hanya satu, pokoknya pilih yang menggambarkan diri ibu-ibu sekalian gitu ya.
Saya harap Ibu bisa mengisi dengan jujur. Saya harap Ibu bisa mengevaluasi diri untuk kita bisa akan lebih mengerti tentang self-care atau perawatan diri. Oke, sudah ada, saya sudah lihat di pollnya. Silahkan mengevaluasi diri Ibu dan melihat, klik pilihan di bawah ini yang menggambarkan diri Ibu. Silahkan Bu, mana bagian di bawah ini yang menggambarkan diri Ibu? Bisa, apakah Anda lelah menjaga semua orang kecuali diri Anda sendiri? Kalau itu menggambarkan diri Ibu, klik. Tapi kalau itu menggambarkan diri Ibu juga, apakah Anda selalu menjadi andalan di kantor, di keluarga, di teman-teman ketika mereka memiliki masalah atau sesuatu yang penting untuk diselesaikan, Ibu boleh klik 2 kali. Atau ketika Ibu juga merasa Anda selalu berusaha menyenangkan orang lain, yang selalu menjawab iya. Mungkinkah Ibu adalah orang yang selalu menjawab iya, walaupun sebenarnya saya pengen jawab enggak loh, tapi saya ingin menyenangkan dia, saya ingin menyenangkan orang lain, karena saya nggak pengen mengecewakan orang lain. Apabila itu yang Ibu rasakan, boleh klik ketiga-tiganya. Silahkan, Ibu boleh klik salah satu atau Ibu klik ketiga-tiganya yang menggambarkan diri Ibu. Nanti kita akan lihat hubungannya dengan stres dan perawatan diri, tapi saya mau mulai sesi kita di siang hari ini dengan pertama-tama saya mau melihat bagaimana kita menilai diri sendiri dan keaktifan Ibu di dalam sesi kita, supaya kita lebih aktif dan lebih interaktif. Oke? Sekali lagi, nggak hanya 1, boleh 3. Klik pilihan di bawah ini yang menggambarkan diri Anda. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Apakah Anda lelah menjaga semua orang? Apakah Anda selalu menjadi orang yang diandalkan, baik di kantor, baik di rumah, baik di antara teman-teman? Karena ketika mereka memiliki masalah atau sesuatu yang penting untuk diselesaikan, mereka selalu menelpon ibu-ibu. Atau, apakah Anda selalu berusaha menyenangkan orang lain? Kan selalu menjawab iya, walaupun Anda ingin menjawab tidak. Alasannya simpel, Anda tidak ingin mengecewakan orang lain. Oke, saya end pollingnya dan saya akan share resultnya. Ternyata ibu-ibu sekalian, saya sudah lihat di layar ibu-ibu, resultnya sudah saya share, hampir semuanya mengklik 3 kali. Berarti hampir semua kita yang ada di sini merasa lelah menjaga orang lain kecuali diri saya sendiri. Hampir semua kita yang mengikuti training di sore hari ini selalu menjadi andalan. Karena itulah wanita, Bu. Kita adalah orang yang sangat kuat gitu ya. Sehingga wanita itu selalu diandalkan. Mau di kantor, mau di rumah, mau di antara teman-teman, setiap ada masalah selalu saya dan ibu-ibu berarti yang ditelepon. Dan dari hasil result ini, kita sebagai wanita banyak sekali yang berusaha menyenangkan orang lain. Ketika minta bantuan, boleh nggak minta tolong, saya minta tolong dong di orderin oil ini gitu ya. Karena kita selalu pengen menjawab iya, padahal sebenarnya ada keinginan menjawab enggak. Tapi karena kita tidak ingin mengecewakan orang lain, hampir semua dari kita melakukan hal ini. Maka dengan demikian ibu-ibu, saya stop resultnya, oke? Tapi mari kita sama-sama menyadari, apabila kita ada yang salah nggak sih dengan jawaban di atas ketika ibu-ibu mengklik tiga-tiganya, Bu? Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah adalah apabila ibu-ibu dan saya melakukan semua tindakan di atas tadi dan melupakan diri kita. Jadi melupakan diri kita karena kita mementingkan orang lain, itu sebenarnya bukanlah tindakan yang terpuji. Karena sesungguhnya hal ini membuat kita stressful, betul? Hal ini membuat kita bermain-main dengan kesehatan kita. Jadi ini seperti bentuk penolakan diri. Mari kita lihat apa hubungannya dengan stres ketika kita benar-benar mementingkan orang lain tanpa melihat dan merawat diri kita sendiri. Yuk kita lihat sebentar apa hubungannya. Tapi sebelum kita mulai, oke, saya akan lihat hubungannya. Jadi ini adalah stress connection, ibu-ibu sekalian. Stres itu umumnya muncul di tingkat psikologis. Psikologis itu secara psikologis kita stres. Ketika otak menangkap, hipotalamus menangkap respon ini adalah hormon steroid, hipotalamus kortisol, nanti kita lihat di bawah, ini melepaskan sinyal, hipotalamus akan melepaskan sinyal.
maka sinyalnya akan masuk ke kelenjar adrenal di sini dan melepaskan kortisol ke dalam aliran darah. Kortisol ini hormon steroid yang merupakan sahabatnya stres. Jadi ketika kortisol dilepaskan itu berarti kita memang sedang stres. Jadi ibu-ibu sekalian, setelah ini yang terjadi, maka detak jantung, tekanan darah, gula darah bisa meningkat. Dan hal ini bisa menurunkan kemampuan kita untuk melawan penyakit, melawan infeksi, gangguan saluran pencernaan, reproduksi, dan yang lain-lain. Secara singkat, kortisol itu adalah sahabat stres. Meskipun kita tahu ya Bu, stres itu ada komponen psikologis di sini, tapi komponen fisiologis juga terjadi karena ada kortisol yang dilepaskan. Jadi dengan hal ini Ibu bisa melihat, saya harap kita sama-sama bisa melihat, stres itu hubungannya nanti dengan banyak sekali penyakit-penyakit. Itulah kenapa ketika kita sudah mengerti hubungannya stres yang secara psikologis bisa berubah menjadi fisiologis karena adanya hormon kortisol yang dilepaskan, ini kenapa kita sangat penting sekali untuk melakukan self-care atau perawatan diri. Karena pembaruan diri dalam pengalaman setiap hari kita itu akan bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari sama-sama saya dan ibu-ibu membuka mindset, memiliki mindset yang sama. Bahwa perawatan diri itu adalah hak, itu bukan tindakan egois. Kita semua pantas mendapatkan perawatan diri. Karena banyak sekali saya mengerti ibu-ibu di sini adalah ibu rumah tangga mungkin, atau ibu-ibu pekerja di kantoran, yang sangat diandalkan. Sehingga sometimes kita saking diandalkan oleh orang, kita lupa untuk merawat diri kita sendiri. Dan kadang-kadang saya juga mengalami kok Bu, ketika saya pengen facial gitu ya, Sabtu atau Minggu gitu, kadang-kadang juga saya ngerasa, aduh kok saya kayaknya egois ya, kok kayaknya saya ninggalin anak saya ya, kok kayaknya saya ninggalin keluarga saya ya, gitu. Padahal sebenarnya Bu, merawat diri kita sendiri itu adalah hak dan bukan tindakan yang egois. Ini bukan hadiah loh Bu, merawat diri. Perawatan diri itu penting dan tidak sama dengan memanjakan diri. Karena memanjakan diri itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi merawat diri itu ketika kita dalam kondisi yang baik, kita juga akan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Contoh, apabila kita capek gitu ya, saya mengerti mungkin ibu-ibu di sini, pasti nggak ada yang di sini, pasti di luaran sana. Capek dari pagi udah bangun, kita sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri penuh dengan cinta kasih ya, kita pagi-pagi sudah bangun, membantu suami, membantu anak-anak, mengantar sekolah, lalu pulang dari sana, ibu-ibu masih meeting, masih melihat VO, masih melihat OGV, lalu melihat lagi bagaimana caranya saya coaching. Setelah itu pulang sekolah, anak-anak harus dijemput. Setelah anak-anak dijemput, kita masih harus nyuapin dan yang lain-lain. Malam-malam apa yang terjadi? Kita mungkin agak kecapean loh, Bu. Tapi kalau kita terlalu capek dan tidak bisa mengandalkan emosi kita, apa yang terjadi dengan anak kita ketika mereka ada di dekat kita, bisa-bisa kita marah-marah, ya kan? Mereka juga bisa merasakan loh ketika kita stres, Bu. Mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan saat itu. Itu kenapa self-care atau perawatan diri itu penting. Karena ketika saya dan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang diandalkan itu berada dalam kondisi baik, kita bisa memberikan kebaikan kepada keluarga dan kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada downline kita, kepada grup kita, kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita. Jadi itu kenapa merawat diri itu sangat penting. Dan ingat, beda dengan memanjakan diri ya Bu. Apa manfaatnya ketika kita bisa merawat diri kita dengan baik? Maka kita akan lebih mencintai diri kita sendiri. Kita akan bisa menghargai, kita akan bisa menerima keadaan diri sendiri, karena kita menyadari saya dan ibu-ibu adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Dan kita bisa belajar untuk menghargai dan mencintai ciptaan Tuhan ini. Ketika kita bisa merawat diri dengan baik, kita akan bisa menciptakan perasaan tenang, perasaan rileks. Karena kita tahu kita sudah merawat diri dengan baik, tadi hubungannya dengan stres ya Bu. Kita tidak mau tadi ada hormon steroid yang bernama kortisol yang bisa diproduksi, kita tidak mau ada di sana.
Kita mau menciptakan perasaan tenang, perasaan rileks, dan bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mengurangi efek stres berkepanjangan itu sangat baik sekali untuk pikiran dan untuk tubuh. Jadi, manfaat self-care itu banyak sekali. Dan ingat, self-care itu lebih dalam dari sekedar mani-pedi, sekedar dandan, sekedar ke salon, jauh lebih dalam dari itu. Yang akan kita pelajari di sore hari ini adalah self-care tentang awareness, mental, dan kemudian emotional self-care. Sejauh ini, sebelum saya lanjutkan, saya mau lihat di kolom chat-nya. Ibu-ibu sudah sepaham belum dengan saya bahwa self-care, merawat diri sendiri bukan hal yang egois, tapi itu hal yang penting supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri dan menyebarkan cinta dan kasih itu kepada anak-anak, suami, dan lingkungan kita. Silahkan Bu, sudah sepaham belum dengan saya? Baru nanti saya akan lanjutkan. Sudah setuju ya, Bu Nita Julianti, terima kasih. Sudah setuju, sudah sepakat Bu Mira ya. Bu Priscila sudah setuju, Bu Dinda. Oke, jadi kita saat ini sudah sama-sama paham ya Bu ya, sudah sama-sama setuju. Kalau sudah sama-sama setuju, mari kita sama-sama berjanji untuk merawat diri kita sendiri dan perawatan diri apa yang akan kita lakukan. Mari kita lihat berikut ini ya, sama-sama kita lihat. Pertama, kita akan mau merawat diri kita sendiri lewat awareness. Awareness apa sih, atau kesadaran itu apa sih? Itu akan memungkinkan kita untuk mengobservasi diri kita dan mengamatinya dalam tindakan. Nanti kita akan sama-sama belajar ya Bu untuk awareness lewat tindakan ya. Sama-sama belajar, saya harap Ibu semua 1.500 orang yang ada di rumah sekarang menonton gitu ya. Semua sama-sama bisa ikut prakteknya, aktivitasnya, jadi nanti kita bisa sama-sama praktek setelah training ini selesai pun kita akan terus praktekkan gitu ya. Kita bisa terus melakukan awareness untuk merawat diri. Tapi sebelumnya awareness, nanti kita akan menggunakan essential oil pastinya, dari yang living pastinya. Mari kita sama-sama melihat dulu kenapa awareness bisa tercipta melalui indera. Jadi ibu-ibu sekalian, ini adalah indera penciuman kita. Penciuman itu adalah indera yang paling erat terkait dengan ingatan, karena hubungannya yang dekat dengan bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan juga atas ingatan. Ini namanya sistem limbik. Jadi kurang lebih seperti ini Bu, kalau ada stimuli yang mengaktifkan indera penciuman, yaitu bau, jadi ketika Anda menghirup molekul bau, molekul ini akan berinteraksi langsung dengan lapisan hidung, ya, yang namanya epitel penciuman. Maka ketika saraf penciuman di bagian atas hidung itu mendeteksi bau, mereka menghasilkan impuls yang akan diteruskan ke otak di sepanjang saraf penciuman. Info ini kemudian akan diteruskan ke olfactory bulb, ini Bu, namanya olfactory bulb, yang memproses sinyal dan kemudian meneruskan informasi tentang penciuman tadi ke sistem limbik di sini. Nah, sistem limbik ini memiliki koneksi, jadi olfactory bulb tadi memiliki koneksi langsung ke amigdala dan hipokampus, yang keduanya sangat bertanggung jawab terhadap emosi dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan memori. Jadi yang menarik ibu-ibu adalah suara, sentuhan itu tidak bisa melewati bagian otak. Jadi ini mengapa indera penciuman itu sangat efektif dalam memicu emosi yang terkait di amigdala dan ingatan yang terkait di hipokampus. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk merangsang emosi yang positif dan kemudian ingatan-ingatan yang positif dengan essential oil. Bagaimana caranya? Ini adalah yang barusan saya jelaskan. Jadi, satu-satunya indera penciuman yang memang memiliki akses langsung ke otak kita yang bertanggung jawab terhadap emosi dan memori adalah indera penciuman. Yang sebentar akan langsung kita praktekkan ya, Bu. Sekarang kita mau self-care dengan awareness. Saya sudah siapkan beberapa oil di sini, mudah-mudahan Ibu ada. Kalau tidak ada, boleh pilih oil yang lain. Penilaian harian terhadap diri sendiri ini akan mengizinkan kita tetap membumi dan mawas diri. Ya, sekarang kita semua mudah-mudahan bisa ikutan di rumah ya Bu. Yang di rumah saya boleh lihat videonya, yang videonya di on. Sekarang sama-sama yuk
kita akan melakukan self-care dengan awareness. Ibu boleh pilih, saya oil-oil yang saya sarankan di sini adalah Northern Light Black Spruce. Ibu boleh pilih, boleh ambil essential oil apa yang menjadi favorit ibu, yang bisa membantu ibu lebih fokus gitu ya. Boleh NLBS, atau ibu boleh ada frankincense juga boleh. Mana frankincense saya? Nih, ibu boleh pilih ini. Atau ibu boleh pilih sacred frankincense. Mana sacred saya? Ini. Atau ibu juga boleh pilih sandalwood. Sandalwood saya lagi nggak ada. Ya. Sekarang kita sama-sama praktek ya Bu tentang kesadaran. Jadi saya mau coba ibu yang boleh pilih essential oil apa yang ibu mau gunakan. Saya sekarang mau gunakan Northern Light Black Spruce. Caranya adalah baiknya saat ini ibu boleh menggunakan essential oil tadi, tuangkan di telapak tangan pilihan ibu antara Northern Light Black Spruce, frankincense, sacred frankincense, sacred sandalwood, atau essential oil lain yang bisa membantu fokus. Boleh, ibu kalau punya lemon juga boleh, cedarwood juga boleh. Teteskan ke telapak tangan. Oke. Kalau bisa, sangat baik sekali kalau kita melakukan ini di luar ruangan. Kalau saya kan nggak mungkin, saya sambil presentasi ya Bu. Kalau ibu-ibu memungkinkan, silahkan di luar ruangan. Oke. Kemudian aktifkan, lalu hirup, dan sambil ibu berdiri. Berdiri di luar ruangan, baiknya ke tanah langsung. Jadi bisa ada perasaan grounding-nya. Gitu ya. Sudah siap? Apakah ibu-ibu di rumah, saya boleh tahu di kolom chatnya, sudah menggunakan oilnya? Sudah siap menggunakan oilnya kah? Oke, sudah ada nih yang pakai oilnya Vitality, boleh. Yang lain? Aduh, ada yang sambil masak, terima kasih loh Bu. Oke, sudah siap ya menggunakan oilnya? Kalau boleh sambil berdiri, itu sangat bagus sekali. Oke, lalu mari sama-sama kita akan menghirup oilnya. Sekali lagi Ibu hirup oilnya. Lalu kemudian Ibu boleh bertanya, boleh memejamkan mata, boleh membuka mata. Kalau Ibu lebih konsen memejamkan mata, silahkan sambil dihirup essential oilnya. Lalu Ibu boleh menilai diri Ibu sendiri. Apakah Ibu akhir-akhir ini selama 7 hari terakhir pernah merasa kewalahan? Atau bertanya pada diri sendiri, pernahkah Ibu menikmati makanan lezat akhir-akhir ini? Atau bertanya kepada diri sendiri, apakah Ibu sudah cukup sering menggerakkan tubuh Ibu? Atau bertanya pada diri sendiri, apakah akhir-akhir ini Ibu mendapat istirahat yang cukup? Atau juga Anda boleh bertanya pada diri sendiri, apakah Ibu sudah melakukan pelayanan sosial, sharing, kebaikan dengan orang-orang di sekitar Anda? Atau apakah Anda akhir-akhir ini sudah sering tersenyum? Rasakan pertanyaan tadi muncul di benak Anda, biarkan perasaan itu mengalir, apapun jawabannya, apapun perasaannya terhadap diri Ibu sendiri, terima dan rasakan apa yang Ibu alami kurang lebih 7 hari ke belakang. Apa yang Ibu rasakan bisa Ibu terima sambil sekali lagi menghirup essential oil-nya. Apabila Ibu sudah bisa menerima perasaan tadi, maka sekarang mari sama-sama membuat satu lingkungan yang positif untuk diri kita. Katakan dalam hati Anda, atau Anda boleh mengatakan dengan lantang bahwa saya adalah perawat diri yang penuh cinta. Sambil dihirup essential oil-nya, mari afirmasi yang positif bahwa saya pantas untuk dijaga. Katakan kepada diri Anda sendiri bahwa saya berkembang ketika saya menjaga diri sendiri. Saya memilih untuk menjaga diri sendiri. Afirmasi lainnya yang positif, Ibu bisa katakan, saya boleh memiliki gelombang emosi. Dan saya menghormati emosi saya. Saya boleh merasakan setiap emosi yang mengalir saat ini. Dan saya memilih untuk menghadapi emosi saya. Karena saya pantas memberikan ruang untuk diri saya sendiri, dan saya mau menghormati tubuh saya yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Saya mau mencintai diri saya sendiri, karena tubuh dan diri saya adalah anugerah dari Tuhan.
sekali lagi menghirup essential oil-nya, lalu Anda akan memilih untuk hidup dengan rasa syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup Ibu dan saya, mari kita memilih menutup sesi ini dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta. Oke, itu tadi adalah praktek tentang self-awareness. Tapi saya juga ingin mengajak ibu-ibu untuk sama-sama menyadari ya Bu, apapun yang Ibu rasakan dalam hidup Ibu dan hidup saya, kita tidak pernah bisa mengontrol hidup itu sendiri. Kehidupan memiliki alurnya sendiri dan artinya. Terkadang saya dan ibu-ibu perlu menghadapi situasi yang tidak kita sukai. Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita atas alur kehidupan. Bagaimana kita menyikapi apa yang tidak dapat dikontrol adalah apa yang menentukan langkah kita berikutnya dalam hidup. Jadi, mari kita let go hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, karena sekali lagi bagaimana kita menyikapi apa yang tidak dapat kita kontrol adalah yang menentukan langkah kita berikutnya dalam kehidupan kita. Oke, itu tadi adalah praktek awareness ya Bu, ditutup dengan bersyukur dan let go apa yang tidak bisa kita kontrol. Sebelum saya mulai, saya boleh tahu di kolom chatnya, Bu, gimana rasanya mempraktekkan perawatan diri melalui awareness atau kesadaran? Bagaimana Bu? Saya boleh tunggu di kolom chatnya apa yang Ibu rasakan dengan adanya sama-sama melihat awareness dan kesadaran ini. Rasanya ringan, ada Ibu Ambarsari ya, lega, rasanya lepas. Bu Teti bilang rasanya lebih plong. Ya, mungkin ada yang meneteskan air mata. Saya pertama-tama juga, karena saya sekarang lagi present, saya harus menahan emosi, tidak bisa meneteskan air mata gitu ya. Ada yang mewek benar, ada yang lebih rileks. Betul sekali, Bu. Saya hari ini nggak bisa, karena nggak bisa nangis karena di depan ibu-ibu, tapi biasanya saya akan lebih merinding, lebih rileks karena saya menyadari bahwa banyak sekali berkat yang sudah diberikan dalam hidup saya gitu ya. Oke, kalau sudah lebih santai, lebih rileks, lebih mawas diri, mari kita akan lanjutkan self care yang berikutnya. Setuju ya ibu-ibu ya? Self care kita yang pertama adalah awareness atau kesadaran terhadap diri sendiri. Tadi kita sudah sama-sama praktekkan. Yuk, mari sekarang kita masuk ke self care berikutnya, yaitu tentang emosional dan perawatan mental dan perawatan emosional. Oke, suara saya masih cukup terdengarkah ibu-ibu dengan baik? Masihkah? Karena di rumah saya hujan, saya takutnya ada permasalahan. Oh, masih. Oke. Baiklah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke perawatan mental dan perawatan emosional. Perawatan mental itu adalah tentang menemukan keseimbangan antara menstimulasi pikiran. Jadi kita kan sering banget menstimulasi pikiran kita dalam bekerja ya Bu. Tapi kita juga harus belajar loh menyeimbangkannya ketika kita bisa mengistirahatkan pikiran kita. Jadi itu adalah perawatan mental. Bagaimana kita mencari keseimbangan antara menstimulasi pikiran dan kemudian mengistirahatkan pikiran kita. Lalu bagaimana dengan perawatan emosional? Perawatan emosional itu adalah tentang mencapai keseimbangan dan kesejahteraan. Memberikan kesempatan bagi seluruh jenis emosi untuk hadir dan terekspresikan melalui cara-cara yang baik. Jadi kedua tipe perawatan diri ini, baik mental ataupun emosional, ini adalah perawatan diri yang saling melengkapi dan saling mendukung. Mari kita saat ini akan melihat apa saja sih yang dimaksud perawatan mental dan emosional. Jadi kita akan sama-sama lihat dan praktekkan juga ya Bu beberapa perawatan mental dan emosional diri. Ada mempelajari keterampilan baru, itu self-care loh Bu. Jadi sekali lagi saya udah ingatkan dari awal, self-care itu bukan sekadar mani-pedi, tapi mempelajari keterampilan baru itu self-care. Nanti kita lihat untungnya apa. Lalu bersyukur. Bersyukur ini juga ini loh Bu, merawat diri. Meditasi juga merupakan perawatan diri.
Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kita akan sama-sama sharing dan melihat perawatan diri adalah awareness atau kesadaran. Tadi udah sama-sama kita lakukan ya. Lalu yang kedua adalah perawatan mental dan emosional yang kita akan lihat adalah mempelajari keterampilan baru, bersyukur, dan meditasi. Yuk kita lanjut ya ibu-ibu sekalian. Pertama, kita akan lihat mempelajari keterampilan baru. Karena salah satu cara untuk merawat mental dan emosional diri kita adalah mempelajari keterampilan baru. Pertanyaannya adalah, memang Bu Lisa, Mbak Lisa, apa sih manfaatnya mempelajari keterampilan baru ini? Apa manfaatnya? Mari kita lihat. Bu, jadi manfaat mempelajari keterampilan baru, ini perubahan kimia otak terjadi loh Bu, ketika kita belajar suatu hal baru. Entah itu belajar essential oil baru, entah itu belajar bisnis silver bound bonus kita yang baru, entah itu ingin belajar gimana cara presentasi, gimana cara coaching, itu akan terjadi perubahan di kimia otak kita. Karena ada materi putih di otak kita yang disebut sebagai mielin, dan mielin ini akan membantu meningkatkan performa sejumlah tugas kita. Semakin sering kita melatih keterampilan baru, maka mielin di otak kita akan jadi semakin padat dan akan membantu kita belajar dengan lebih baik. Jadi ini ada hubungannya dengan kimia otak ya Bu, bukan hanya apa sih bagusnya gitu ya. Lalu yang kedua, ketika kita bisa mempelajari keterampilan baru, ini akan menjauhkan diri dari demensia atau pikun Bu. Karena orang yang mempelajari keterampilan baru itu punya resiko yang lebih rendah untuk menjadi pikun dan berhubungan dengan mielin yang tadi saya udah jelasin di awal. Oke. Lalu kemudian kita bisa beradaptasi dengan lebih baik kalau kita sering-sering mempelajari dan melakukan keterampilan baru. Anda ini ketika ada mempelajari sesuatu yang baru ya Bu, pikiran dan persepsi kita itu akan berubah, sehingga kita akan lebih mudah untuk beradaptasi. Beradaptasi terhadap perubahan adalah keterampilan tersendiri. Jadi semakin beragam pengalaman hidup saya dan Ibu, akan semakin mudah kita untuk beradaptasi. Ini juga bisa bantu mengusir kebosanan, Bu, kalau mempelajari keterampilan baru. Jadi bisa menempatkan ketertarikan kita pada level yang lebih tinggi, sehingga Ibu nggak cepat bosan. Kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, tentunya itu akan bikin kita bosan. Jadi mempelajari keterampilan baru itu bisa memutus kemonotonan. Oke, Bu. Membantu meningkatkan kecepatan dan kemampuan belajar juga. Karena mempelajari keterampilan baru itu membuat kita lama-lama lebih cepat dari waktu ke waktu. Dengan merangsang neuron di otak kita, Bu, lebih banyak jalur saraf yang terbentuk. Impuls listrik akan bergerak lebih cepat melaluinya ketika kita mencoba memproses informasi baru. Jadi semakin banyak jalur-jalur saraf yang terbentuk, semakin cepat impulsnya akan bergerak. Makanya akan meningkatkan kecepatan dalam kemampuan belajar. Jadi mempelajari keterampilan baru itu banyak sekali manfaatnya, termasuk memiliki perubahan kimia di dalam tubuh dan di dalam otak kita, berhubungan dengan mielin tadi. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya Mbak Lisa, Bu Lisa, dengan demikian, apakah produk yang living yang bisa membantu saya untuk mendapatkan keterampilan baru? Bisa Ibu mendiffuse beberapa essential oil blend di berikut ini ya Bu ya. Kalau audisi contohnya, kalau kita lagi stuck, aduh saya lagi buntu, saya nggak tahu lagi ya bulan ini saya mau gimana caranya promote di IG saya. Saya udah nggak ngerti lagi gimana caranya. Silahkan Ibu diffuse 4 tetes copaiba, 3 tetes kunzea, dan 2 tetes lemon. Silahkan Ibu diffuse. Atau great expectation yang ada di sini Bu. Jadi aromanya ini akan membangkitkan keberanian Anda untuk menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai. Silakan 4 tetes cedarwood, 3 tetes orange, 2 tetes cinnamon bark, dan 1 tetes vetiver. Atau Ibu bisa pilih Little Woman. Nah, Little Woman ini maksudnya adalah menemani Anda berpetualang dengan banyak buku kalau Ibu maunya mempelajari buku-buku baru. Cukup dengan 3 tetes manuka, 2 tetes pine, 2 tetes grapefruit, dan 2 tetes tips. Ini akan bisa membantu Ibu untuk mempelajari keterampilan baru dan lebih fokus dengan apa yang Ibu lakukan. Oke? Dan siap ya Bu, jadi tadi sudah awareness,
kita sudah belajar juga tentang mempelajari keterampilan baru dan bagaimana mempengaruhi kimia otak kita dengan adanya myelin tadi. Dan sekarang kita akan masuk emotional self-care, mental self-care lewat bersyukur. Oke. Memang perawatan emosional diri memerlukan kesadaran emosi dan rasa syukur. Jadi baiknya luangkan waktu setiap hari untuk menghargai perasaan Anda tanpa menghakimi perasaan Anda itu. Karena ketika emosi mengalir bebas, mereka tidak akan menjadi halangan di hidup Anda. Dan Ibu, mari saya dan Ibu-Ibu menyadari kenapa rasa syukur itu penting sekali untuk dilakukan setiap hari. Ada alasannya loh Bu, dan ini hubungannya dengan fisiologis kita, bukan secara psikologi aja, tapi secara fisik itu sangat berhubungan. Apa hubungannya? Jadi rasa syukur ini adalah anugerah Bu. Bersyukur ini memberikan dampak yang sangat kuat pada hidup Anda. Karena rasa syukur ini secara langsung mengaktifkan bagian otak kita yang berhubungan dengan neurotransmitter bernama dopamin. Kalau tadi ada kortisol ya di awal, katanya orang itu sahabatnya stres, kalau ini dopamin. Dopamin ini adalah sangat erat hubungannya dengan hormon untuk perasaan senang. Bisa dihubungkan juga dengan rasa bahagia, euforia, motivasi, konsentrasi. Jadi secara langsung rasa syukur akan mengaktifkan bagian otak kita yang dengan neurotransmitter bernama dopamin. Apa sih cara kerjanya rasa syukur dengan perasaan bahagia? Ini dia, Bu. Jadi otak kita ini akan selalu mencari bukti akan apa yang ia percaya sebagai kebenaran. Kalau otak kita tidak percaya itu sebagai kebenaran, nggak bisa. Jadi dia akan selalu mencari bukti apa yang ia percaya sebagai kebenaran. Belief system atau sistem kepercayaan ini diciptakan oleh siapa? Oleh pemiliknya, yaitu saya dan ibu-ibu. Kita yang akan bisa menciptakan belief system ini melalui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita fokuskan. Jadi, contoh, ketika si pemilik, ibu dan saya, menggeser fokus kita kepada apa yang kita syukuri, apa yang kita positifkan, apa yang selalu kita rasakan bahagia, maka dopamin akan dilepaskan ke otak dan memulai siklus yang lebih positif. Jadi Bu, ketika itu terjadi, Anda memilih untuk berfokus pada hal yang positif kan? Otak kita ini akan mulai mencari bukti akan hal tersebut yang akan melepaskan dopamin yang membuat kita merasa senang, bahagia, euforia, sukacita, cinta kasih, itu akan keluar. Jadi, Bu, siklus positif ini akan terus terbentuk begitu Anda memulai mencari hal-hal yang bisa membuat Anda bersyukur. Karena sekalinya Ibu mendapatkan hal yang bisa membuat Ibu bersyukur, maka otak kita udah percaya, oh berarti ini benar. Dia akan mencari hal-hal lain yang membuat kita lebih bersyukur lagi, terus terjadi siklus pikiran positif ini, akhirnya dopamin dikeluarkan dan kita merasa bahagia, senang, sukacita, euforia, damai. Itu yang akan terjadi ketika kita belajar untuk berpikir positif, berpikir hal-hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Oke, jadi ini semua scientific ya Bu, bukan cuma bukan cuma emosi sesaat, no. Semua ada penjelasan saintifiknya di setiap saat. Saya sudah jelaskan secara saintifik, ini semua memang benar. Maka penting sekali Bu, supaya kita bisa mendapatkan dopamin, si hormon ceria dan hormon bahagia itu, yuk, mari sama-sama membiasakan bersyukur. Gimana caranya ya membiasakan bersyukur Mbak Lisa, Bu Lisa? Banyak hal kita bisa membiasakan bersyukur. Satu, kita bisa menanyakan kepada orang-orang di sekitar kita apa yang mereka syukuri. Jadi, sesimpel saya suka bertanya kepada anak saya gitu ya, apa yang kamu syukuri hari ini? Kenapa kamu bersyukur hari ini? Sesimpel itu kita bisa bertanya kepada suami kita, pada downline kita, pada grup kita, pada upline kita. Kita bisa loh bertanya apa yang mereka syukuri hari ini. Kenapa sih? Karena ketika kita bertanya dan mendengarkan orang lain tentang apa yang mereka syukuri, kita tidak hanya menyebarkan energi syukur loh Bu, kita bisa menyebarkan itu ke berbagai lingkungan kita.
tapi juga itu akan bisa membuat kita bersyukur tentang hal-hal yang baru. Kita bisa melihat banyak hal yang mereka syukuri, jadi mengubah suasana, mengubah energi yang negatif menjadi lebih positif. Atau bisa juga Ibu membiasakan bersyukurnya dengan cara mengucapkan terima kasih. Atau sesimpel mengirimkan kartu ucapan terima kasih. Ketika seseorang melakukan hal yang baik untuk kamu, untuk Anda, dan Anda melakukan hal yang baik untuk orang lain, ekspresikanlah. Coba bayangkan, saat ini upline Anda misalnya, atau downline Anda, atau sahabat Anda, atau anak Anda tercinta, atau suami Anda mengirimkan kartu ucapan terima kasih. Kira-kira rasanya apa sih Bu ketika anak kita bilang sama kita sebagai ibunya, atau sahabat kita, atau teman kerja kita mengirimkan ucapan terima kasih? Boleh saya dilihat di kolom chatnya gimana perasaan Anda ketika ada orang yang bilang makasih kepada Anda? Saya mau lihat dong Bu di kolom chatnya rasanya seperti apa? Apa rasanya? Ya kan Bu, Bu Ica rasanya bahagia, Bu Esther rasanya senang, ya kan? Rasanya happy, rasanya terharu, bahagia dan terharu. Apalagi kalau anak atau suami atau sahabat atau upline kita atau downline kita bilang makasih, itu rasanya bahagia ya. Nah, makanya ketika kita merasa dihargai, lakukanlah itu kepada orang lain, Bu, supaya kita bisa menebarkan energi positif ke lingkungan kita. Setuju ya? Atau membiasakan diri dengan bersyukur untuk kemudian secara ilmiah bisa mengeluarkan hormon dopamin tadi, kita bisa memanjatkan doa syukur setiap minggu. Sometimes ketika kita berdoa, kita tidak perlu meminta loh Bu. Kadang kita ketika berdoa cukup mengucapkan syukur dan katakan mengapa kita bersyukur. Nanti kita sama-sama ya Bu, kita coba membiasakan bersyukur bareng-bareng ya. Tapi yang jelas nanti kita akan lihat tanpa meminta kita hanya ingin bersyukur dengan apa kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Nanti sama-sama. Atau tindakan penuh syukur. Terkadang ya ketika hari ini terasa berat gitu ya, bebannya banyak banget, saya suka mengekspresikan rasa syukur saya loh. Tapi contohnya gitu ya, secara diam-diam mungkin bisa loh Bu, tindakan penuh syukur ini walaupun kita sedang merasa beban berat gitu ya, tapi kita memberikan kebaikan pada orang lain. Sekedar mungkin memberi makanan, mengirim makanan kepada tetangga, memberikan donasi tanpa orang lain tahu, nggak apa-apa. Yang jelas itu adalah tindakan penuh syukur yang mau kita lakukan untuk berbagi kebaikan. Atau bisa juga membiasakan bersyukur, itu akan mengeluarkan dopamin, hormon bahagia tadi, kita juga bisa menulis di jurnal syukur. Seperti apa sih Bu jurnal syukurnya? Seperti ini Bu. Jadi saya challenge ibu-ibu di sini sekarang untuk 21 Days Gratitude Challenge. Maksudnya adalah di jurnal ini, Ibu bisa tulis 3-5 hal yang paling Ibu syukuri di hari itu. Bisa jadi hari ini hari pertama, besok hari kedua, besok hari ketiga, besoknya lagi hari keempat. Tuliskan setiap hari apa yang Ibu syukuri. Kalau perlu jangan cuma apa yang disyukuri dan kenapa Ibu mensyukurinya, tanpa Ibu memikirkan apa yang Ibu minta. Hanya cukup bersyukur saja. Tuliskan setiap hari di jurnal ini. Kenapa? Karena dengan menulis kita bisa lebih meluangkan emosi kita dan itu akan terekam sangat baik di otak kita gitu ya Bu ya. Kalau ada ibu-ibu yang memang ingin melakukan ini, lakukan selama 21 hari, tempel boleh di kulkas, boleh tempel di kamar, di ruang tidur, di ruang tamu, tempelkan di mana-mana supaya ibu dan saya sama-sama ingat, saya harus bersyukur setiap harinya. Kalau ada ibu yang mau mendownload, boleh silahkan Bu, saya sudah sediakan barcode-nya, tinggal ibu foto, saya yakin sudah muncul ya di layarnya, silahkan ibu tinggal scan barcode ini, lalu ibu sudah bisa mendapatkan jurnal syukur itu, boleh ibu print, boleh ibu tempel di sekitar rumah supaya ibu terus teringat untuk terus selalu bersyukur. Oke, saya beri kesempatan 5 detik lagi, silahkan. Sudahkah Bu di download? Sudah di screen, sudah di
Lihat barcode-nya, sudah di screen barcode-nya? Boleh saya lihat di kolom chat-nya? Kalau sudah, saya mau lanjut, Bu. Sudahkah? Bisa saya lanjut? Sudah ya, Bu Alia? Oke, thank you Ibu-Ibu responnya. Sip, sudah ya, barcode-nya sudah di-scan. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Tadi kita 5 hal yang bisa kita lakukan dalam bersyukur. Sekarang pertanyaannya, essential oil apa sih Mbak Lisa? Misalnya saya lagi mood swing nih. Susah loh kadang-kadang mau fokus konsentrasi bersyukur kalau lagi mood swing. Atau saya sebenarnya lagi sedih loh, Mbak. Susah loh untuk bersyukur karena saya lagi sedih, misalnya ya. Yuk, mari kita lihat essential oil apa yang bisa mendukung kita. Ketika kita ingin belajar bersyukur setiap hari, tapi ada mood swing gitu ya, Ibu bisa menghirup dan mendiffuse essential oil atau topical, peace and calming, dragon time, fennel, atau clarisas. Atau misalnya ketika ibu merasa stres karena pekerjaan, karena banyak sekali kegiatan, to-do list-nya panjang gitu ya, ibu ingin bersyukur tapi susah memusatkan pikiran dan fokus, pada saat stres ibu bisa gunakan joy, lemon, sacred mountain, orange, motivation, ini ada di promo PV kita 400 kalau nggak salah bulan Februari atau Maret, dan bisa menggunakan grapefruit. Atau ketika ibu mengalami kekecewaan gitu ya, ibu ingin terbantu emosinya untuk bisa tetap bersyukur, gunakan Christmas Spirit, Aroma Is, Valor, Copaiba, atau Jet Lemon. Atau ketika ibu mengalami rasa putus asa, ibu bisa menggunakan NLBS, Northern Light Black Spruce, ibu bisa menggunakan Release, frankincense, atau Valor untuk membantu emosi ibu untuk bersyukur. Atau ketika ibu sedang mengalami kesedihan, ibu bisa bantu dengan bergamot, Christmas Spirit, Abundance, atau Palo Santo. Nah, sekarang mari kita sama-sama belajar bersyukur ya, Bu. Yuk, kita ambil essential oil-nya. Saya ulang sedikit ya. Essential oil apa yang bagus digunakan? Kalau mood swing, kalau Ibu saat ini kan kita mau sama-sama belajar bersyukur nih, Bu, dengan menghirup essential oil. Essential oil-nya sesimpel joy atau lemon, apa aja yang Ibu punya. Atau kalau Ibu mood swing, bisa gunakan dragon time, fennel clarisas. Saya ulang sedikit ya. Stress, Ibu bisa gunakan joy, lemon, sacred mountain, orange, motivation, grapefruit. Diambil dulu essential oil-nya, nanti kita sama-sama praktek ya. Kekecewaan, Christmas Spirit, Aroma Is, Valor, Copaiba, Jade Lemon. Kalau Ibu sedang putus asa, NLBS boleh, Release, frankincense, atau Valor membantu. Kalau kesedihan, stres, bisa Bu, bisa banget Bu Evanur. Bergamot, Christmas Spirit, Abundance, atau Palo Santo. Saya saat ini ingin menggunakan Release. Silahkan Bu, apa emosi yang Ibu alami, boleh disesuaikan essential oil-nya, lalu kemudian teteskan ke tangan kita. Kita mau sama-sama belajar ya Bu, sama-sama sharing tentang bersyukur. Boleh saya lihat Bu, apakah sudah siap di video? Saya mau lihat yang sudah yang videonya on. Oke, adakah? Sudah siap Bu? Di kolom chatnya saya mau lihat kalau memang sudah siap menggunakan essential oil-nya, sudah sesuai dengan apa yang Ibu rasakan ya. Oke, sudah. Baik, kalau begitu mari kita sama-sama, sebentar. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama boleh Ibu diffuse, boleh Ibu hirup di tangan, aktifkan, lalu kemudian hirup di hidung kita. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang akan Anda syukuri dan saya syukuri hari ini. Cukup ibu-ibu memilih 3 saja apa yang bisa Ibu syukuri saat ini. Mari kembali dihirup essential oil-nya. Ibu boleh bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan, untuk mama papa, untuk suami, untuk anak yang sangat sehat, yang sangat sempurna, yang sudah Tuhan sediakan untuk Anda. Atau Ibu boleh juga memilih bersyukur karena sesimpel Ibu diberi kehidupan hari ini. Ibu boleh bernafas dengan lega pagi ini ketika bangun, dan Ibu boleh merasakan betapa oksigen mengalir di seluruh tubuh Ibu. Itu adalah anugerah dari Tuhan.
Boleh dihirup kembali essential oil-nya, atau Ibu boleh memilih untuk bersyukur karena Ibu berada di komunitas yang baik, memiliki upline yang baik, memiliki downline yang baik, memiliki grup yang selalu mendukung, memiliki teman-teman yang selalu tidak pernah lepas dari ibu-ibu sekalian. Ketika Anda menghirup essential oil ini, rasakan betapa seluruh tubuh Anda bisa juga merasakan rasa syukur, kebaikan yang sudah disediakan Tuhan hari ini. Anda juga bisa bersyukur sesimpel karena Anda sudah melakukan kebaikan untuk orang lain. Mungkin tadi Ibu sudah memberikan tip lebih kepada supir ojek online. Atau mungkin Ibu sudah menolong tetangga Ibu dengan memberikan apa yang Ibu miliki sebagai sembako. Atau mungkin sesimpel Ibu bersyukur dengan setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada Ibu. Mari sekali lagi dihirup essential oil-nya. Rasakan betapa Tuhan memberikan begitu banyak kebaikan dalam diri Ibu dan dalam hidup Ibu. Mari rasakan kebahagiaan yang boleh mengalir di setiap titik nadi Ibu. Dan bukalah mata Ibu ketika Anda sudah boleh bersyukur untuk hari ini. Oke, sesimpel itu bersyukur dan berdoa memanjatkan syukur. Boleh saya tahu bagaimana rasanya ibu-ibu sekalian ketika kita belajar bersyukur tanpa meminta apapun, tidak meminta apapun, hanya bersyukur karena kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Boleh saya tahu sekarang gimana rasanya, Bu, setelah kita belajar sama-sama bersyukur? Apa yang Ibu rasakan? Boleh share di kolom chat-nya. Oke, masih kurang bersyukur, benar ya, Bu? Kita harus meningkatkan belajar untuk bersyukur. Cuma bisa nangis dan lega, sangat bahagia. Ternyata banyak ya yang tidak kita syukuri ya. Ternyata air mata bisa mengalir cuma dengan kata-kata ingin bersyukur dan tidak mau mengeluh lagi. Karena begitu banyak kebaikan dan nikmat Tuhan yang begitu besar. Dan kadang-kadang saya melupakan itu. Kadang-kadang ibu pun melupakan itu. Tapi belajar ya Bu, sama-sama bersyukur setiap hari. Hanya untuk 3 hal saja. Di pagi hari, kita akan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Karena nikmat Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Ketika kita menghitung, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada masalah atau beban yang kita miliki. Jadi, mari ya Bu, tiap hari sama-sama bersyukur ya, berkomitmen memulai hari dengan puji syukur kepada Sang Pencipta. Setuju ya Bu ya? Oke, oke. Yuk, mari kita lanjutkan tinggal satu lagi. Kita hari ini akan sama-sama melihat tentang apa? Meditasi. Oke, meditasi ini saya tidak akan praktekkan. Kenapa? Karena sudah dipraktekkan ya minggu lalu ya. Tapi mari kita sama-sama melihat essential oil apa yang bisa digunakan untuk meditasi, membantu fokus, membantu konsentrasi, dan apa bagusnya meditasi untuk kita. Ternyata manfaat meditasi ini bisa membantu mengurangi kecemasan. Jadi ketika kita meditasi, ketika kita fokus, bersyukur, kita bisa belajar menerima suka dan duka. Kita bisa meningkatkan respon terhadap stres, kita bisa mendukung performa kognitif. Performa kognitif itu adalah cara berpikir, akal sehat, rasio. Kita akan mampu menerima kesulitan dan kebaikan hidup dengan baik. Kita akan mampu mengerti orang lain dan belajar untuk memaafkannya. Karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Betul ya? Nah, jadi ini adalah manfaat meditasi, Ibu-ibu sekalian. Namun, apa sih essential oil yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mendukung dalam meditasi? Yaitu kita bisa pelajari lebih lanjut tentang joy. Ini kebetulan saya ada joy-nya Sacred Frankincense nih. Sacred Frankincense juga bisa digunakan. Lalu kemudian Ibu bisa gunakan rilis. Tadi saya menggunakan rilis barusan. Bisa menggunakan Stress Away. Atau juga bisa menggunakan White Angelica. White Angelica saya ada di dalam. Ya. Mari kita sama-sama lihat ya Bu, satu persatu essential oil yang bisa membantu dalam meditasi.
Pertama, White Angelica. White Angelica ini mengandung 10 jenis essential oil. Dan ada geranium, ylang-ylang, melissa, rose. Aduh, enak banget ini rose ini, Bu. Memberikan aroma floral yang manis. Bergamot dan melissa memberikan aroma citrus yang segar. Ada myrrh, ada NLBS, hyssop, sacred sandalwood. Jadi dia akan menyeimbangkan kombinasi dengan aroma yang woodsy hangat. Itu dia White Angelica, itu emang favorit, salah satu favorit kita. Jadi White Angelica ini akan bisa menciptakan suasana yang positif, perasaannya aman dan optimis dengan White Angelica. White Angelica juga sering dipakai dengan meneteskan beberapa tetes ke dalam lotion favorit perawatan wajah Anda untuk mendapatkan manfaat yang baik sekali bagi kulit Anda, gitu ya. Ini untuk White Angelica, Bu. Apalagi? Ibu bisa meditasi, bagaimana prakteknya sudah di-share minggu lalu, gitu ya. Bisa juga menggunakan Stress Away. Ini adalah formula essential oil blend. Stress Away ini formula essential oil blend dari Bapak Gary Young. Salah satu essential oil yang terpopuler di Young Living, gitu ya, sesuai dengan namanya Stress Away. Away stress, away, gitu ya. Memberikan rasa rileks dan suasana yang nyaman, diaplikasikan secara topikal atau diffuse untuk menikmati aromanya tadi, bisa digunakan sebagai wewangian. Kandungan utamanya beta-karyophyllene, alpha-humulen, limonen, cedrol, dan linalool. Kalau Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang konstituennya, boleh Ibu Google lebih lanjut lagi. Oke. Lalu kemudian rilis. Rilis ini adalah essential oil blend dengan aroma yang sangat menenangkan. Memberikan rasa harmonis dan rasa yang seimbang saat di-diffuse. Ylang-ylang, blend dari ylang-ylang, geranium, royal Havana sandalwood, grapefruit, tangerine, spearmint, lemon, blue cypress, davana, okoti, jasmine, blue tansy, dan rose juga ada di dalam. Lalu apalagi yang bisa membantu kita dalam meditasi? Joy. Joy ini energinya aromatik yang memberikan rasa sukacita sesuai namanya ya Bu, joy, sukacita, hati, pikiran, dan jiwa kita. Memberikan suasana yang nyaman, dan hangat saat di-diffuse, mengandung ylang-ylang ya Bu, ini mengandung ylang-ylang essential oil yang ceria dan seimbang gitu ya, ceria loh Bu. Aplikasi pada pergelangan tangan, pada dada untuk menghadirkan perasaan bahagia dan sukacita. Kombinasinya antara essential oil floral dan citrus untuk meningkatkan suasana hati. Lalu yang terakhir bisa juga menggunakan sacred frankincense. Bisa di-diffuse saat meditasi untuk meningkatkan kesadaran spiritual, grounding ya. Bisa digunakan Bu untuk campuran minyak pijat setelah aktivitas. Bisa membantu menjaga kesegaran kulit. Dia konstituen utamanya adalah alpha-pinene, limonen, sabinen, beta-karyophyllene yang alami. Nanti Ibu bisa coba googling lebih lanjut. Ini sacred frankincense ini bisa membantu memberikan sensasi rileks dan tenang, bisa di-diffuse untuk membantu fokus, dan berdasarkan sejarah, frankincense ini memang jenis Boswellia sacra. Jadi ada Carterii, ada sacra. Sacred frankincense ini diambil dari Boswellia sacra yang digunakan dalam banyak ritual keagamaan. Nah, jadi tadi kita sudah belajar ya Bu, perawatan diri lewat kesadaran, awareness, tadi sama-sama kita praktekkan, lalu mental dan emosional, lewat bagaimana mencari keterampilan-keterampilan baru, lewat sama-sama praktek bersyukur, dan meditasi. Itu yang kita pelajari di sore hari ini, dan kesimpulannya, perawatan diri sifatnya itu personal. Jadi artinya bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi Ibu boleh merawat diri dengan rajin meditasi, boleh. Merawat diri dengan selalu kembangkan rasa bersyukur setiap hari, merawat diri dengan awareness, atau fisikal seperti yang tadi Bu. Merawat diri dengan fisikal itu juga bagus sekali. Merawat diri banyak hal yang tadi 5, dan ini adalah mengembangkan rutinitas perawatan diri adalah penting demi kesejahteraan diri Anda dan membantu Anda mengelola kejadian-kejadian di dalam hidup Anda secara lebih konstruktif. Demikian dari saya untuk self-care dan perawatan diri. Semoga berguna untuk kita sama-sama menyadari pentingnya hal ini dan melakukan ini setiap hari dalam rutinitas sehari-hari kita.
Boleh saya tahu kalau ada yang mau bertanya, saya masuk ke kolom chat ya, Bu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke. 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 Sama-sama Bu Lucia. Saya udah lihat dari atas ya. Oke. Di-mute semua ya, betul. Sore, tapi semangat pagi Bu Leni dari Bu Rumiani. Sudah jelas. Oke. Oke, lalu ada lagi. Oke, benar. Sudah ya butuh self-care karena pemahaman pengiriman. Bu HL ya, oke. Tadi saya sudah sama-sama setuju. Lalu baru datang ya NLBS ya Bu Liza. Lalu kemudian saya lagi lihat kolom pertanyaan ya Bu. Oke. Sudah pakai Franklin sambil meeting nih Bu Alfrida. Wow. Banyak yang pakai Franklin, pakai Joy, lebih lepas, lebih plong gitu ya. Oke. Lebih ringan tadi perasaannya ya. Oke. Bu Lili dan ibu-ibu semua, sharing kita di sore hari ini sudah saya record dan materinya pasti akan saya share di VO sesegera mungkin supaya mudah-mudahan ini bisa berguna dan ibu bisa gunakan untuk downline ibu supaya sama-sama kita semua jadinya belajar untuk self care setiap hari gitu ya. Oke. Saya tadi banyak yang merasa bahagia ya, merasa dihargai, senang, dan terharu. Oke. Ada yang kelewatan ya Bu Maria, nanti dilihat di slide di VO ya Bu Maria ya. Bu Cincing, barcode itu maksudnya tadi yang ini ya Bu Cincing ya. Ini, yang ini Ibu tinggal foto pakai kamera, nanti dia akan muncul dengan otomatis PDF-nya adalah ini, jurnal syukur. Yang jurnal syukur ini bisa Ibu print untuk ditempelkan di berbagai sudut rumah gitu ya, untuk mengingatkan kita setiap hari bersyukur saja terus. Bersyukur terus, dan ini akan membantu kita untuk self-care atau perawatan diri. Oke, saya kembali ke kolom chat ya Bu Cincing ya. Bu Maria tadi sudah saya jawab, Stressway bisa. Oke. Tadi waktu praktek bersyukur ya, ternyata kita bisa jadi sangat bahagia sesimpel dengan rasanya bersyukur. Oke. Banyak ya nikmat Tuhan yang bisa kita rasakan ya, Bu. Oke. Bu Sandy berbagi nih, Bu Sandy saya bacakan boleh ya, rasanya lebih plong, sahabat saya baru 14 hari lalu meninggal. Saya merasa waktu yang Tuhan berikan untuk mengenal sahabat ini terlalu sebentar. Saya belum rela kehilangan dia, tapi barusan setelah praktek saya bersyukur Tuhan izinkan sahabat itu pernah hadir di hidup saya. Bu Sandy, semoga bisa setiap hari saya, Bu Sandy, dan kita-kita semua ini belajar bersyukur karena sebenarnya nikmat Tuhan, kebaikan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita setiap hari. Setuju ya Bu Sandy ya? Oke. Bu dari Bu HL, Bu Lisa ini ada di YL Sentral, pastinya Bu ada di YL Sentral ya, di VO ya. Bu Sansan tadi belum lihat slide sebelum White Angelica ya. Ini sebelum White Angelica saya coba ya Bu Sansan ya. Ini manfaat meditasi ya Bu. Oke. Tapi nanti akan ada di ini kok Bu, akan ada semuanya di VO. Oke. Saya kembali ya. Oke. Izin live ya, silakan Bu Erlina. Bu Elvi, terima kasih atas Zoom kelasnya hari ini. Sama-sama Bu Evi. Bu Dewi Sinta, makasih. Sama-sama Bu Dewi, Bu Joli, Bu Vina, Bu Lala, Bu Mira, Bu HL, Bu Lucia, sama-sama, Bu Teti, Bu Mika, Bu Nova, Bu Silvi, Bu Cynthia, Bu Miranda, Bu Erlinda. Cara meditasi, Bu Erlina, nanti saya coba bantu ya untuk di-posting di VO yang jelas PDF-nya kita posting di VO. Nanti bagaimana cara videonya, nanti saya coba bantu ya Bu Erlina dan ibu-ibu sekalian. Bu Lisa Istianti, sama-sama Bu Wiwit,
Bu Lisa dari L Sentral kan? Iya, ada Bu Wiwit. Baik rekaman maupun materi dalam bentuk PDF ya. Bu Teti silahkan. Bu Liza sama-sama. Bu Nature Oil sama-sama. Hey, hai Mbak Ambarsari. Bagaimana caranya kita maintain emosi kita stay positif? Oke, Bu, seperti yang ini Bu. Sesimpel memaintain emosi tetap positif itu seperti yang ini, Bu. Jadi tadi, supaya kita bisa memaintain emosi kita tetap positif, kita harus membangun belief system atau sistem kepercayaan. Karena otak kita ini akan selalu mencari bukti apa yang ia percaya sebagai kebenaran. Jadi kita harus membuat otak kita percaya bahwa sesuatu belief system yang kita bangun dengan berpikir positif, gitu ya. Maka dengan kita terus-terusan berpikir positif, Bu, itu akan membangunkan dan melepaskan dopamin yang merupakan hormon sukacita, dan ketika kita melakukan ini, maka otak kita secara otomatis dia akan memulai untuk terus mencari hal-hal yang membuat kita bersyukur. Itu adalah cara bagaimana kita bisa memaintain hal yang positif. Atau cara lainnya, ketika ibu mulai down, ketika ibu merasa mood swing, ada essential oil di sini yang tadi saya sudah share. Kalau ibu merasanya stres, bagaimana caranya kembali positif, bounce back dengan bantuan essential oil ini, kekecewaan dengan bantuan essential oil ini, putus asa dengan bantuan essential oil ini, dan kesedihan dengan bantuan essential oil ini. Jadi selalu ciptakan suasana bersyukur untuk mendapatkan belief system di dopamin otak kita, atau dibantu dengan essential oil. Mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaannya tadi dari Ibu Ambarsari. Hai Bu Lidiana, sama-sama share di VO. Dari Mam O, sama-sama Bu. Materi pasti ada di website Bu Andina. Slide list oil yang setelah jurnal bersyukur pasti. Oke, silahkan Bu Maria Julia Agus. Nah ini nih lagi saya tampilkan slide-nya. 1, 2, 3 ini ya. Tapi jangan khawatir Bu, akan kita post di virtual office ya, jadi ibu-ibu bisa mendengarkan kembali. Hai Bu Galuh, sama-sama. Bu Dewi Kristina, halo, sama-sama Bu. Bu Siti, boleh share materi? Boleh dong Bu, nanti di VO ya. Bu Kalsum, Bu Nur, Bu slide-nya bisa dibagikan? Pasti. Bu Ambarsari share ya, pasti di-share Bu. Bu Siti, tadi ada telepon dari atasan saat mau join, boleh nanti dilihat rekaman dan materinya ya Bu di VO. Bu Cynthia, Bu Nur Aini, di VO itu nanti Ibu ada member resource, under member resource itu udah ada YL Central, nanti kita akan taruh di under YL Central. Ya, di YouTube untuk rekamannya yang akan kita embed ke VO ya Bu Nur Aini. Terima kasih juga Bu Siti Mahfiro. Pas banget ya, akhir-akhir ini suka stres ngadepin semuanya. Sama-sama Bu Deswat, Bu Eva Nur, Bu Sandy, materinya nanti kita post di VO ya, under YL Central. Kalau rekamannya kita embed di VO juga. Hai Bu Dian, Bu Desi, Bu Esther, Bu Maria, Bu Charlene, sama-sama. Bu Nur Aini, VO itu maksudnya virtual office, Bu. Ya, nanti Ibu boleh tanya ke upline ya. Oke, pakai frankincense dan joy supaya sering bersyukur dan lebih bahagia. Betul, Bu Nuning. Hai, Bu Desi. Oil-oil tersebut boleh dioles, boleh dihirup begini, atau di-diffuse. Kalau saya selama saya WFH nggak pernah berhenti mendifuse oil-oil tadi, gitu ya. Hai Bu Henita, sama-sama. Bu Abdi, Bu Shirley, Bu Widya, makasih juga. Bu Sandy, Bu Lin, terima kasih buat sharing-nya. Sama-sama Bu. Bu Reni, thanks juga ya Bu. Bu Sansan, Bu Metalia di bagian VO, di member resource di YL Central. Oke, Bu Vivi. Bu Linda, kelas-kelas yang lalu sudah bisa diakses. Jadi memang kita semua kan lagi WFH, ibu-ibu sekalian. Jadi tergantung PIC-nya juga punya tergantung PIC-nya begitu langsung di post di VO bisa langsung di post di VO. Oke, hai Bu Andina, sama-sama Bu Widya, Bu Novi, Bu Rumiani, Bu, bagaimana saya bisa melupakan kejadian yang pernah menyakitkan padahal sudah mencoba untuk memaafkan dan berdamai dengan keadaan. Hai Bu G. Susanto,
pastinya yang akan kita sarankan dalam self-care kali ini, benar-benar Ibu betul sekali, mencoba memaafkan, berdamai dengan keadaan, tapi mari deh Bu, mencoba untuk hanya bersyukur saja setiap hari, Bu G. Mungkin Ibu memiliki kejadian yang sangat menyakitkan. Mungkin hari ini Ibu malah bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kejadian ini yang membuat saya sekarang justru lebih kuat. Mungkin besok Ibu akan bersyukur, Tuhan terima kasih saya diizinkan mengalami kejadian yang menyakitkan ini karena ternyata saya bisa belajar. Saya tidak mau melakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada anak saya. Terus bersyukur setiap hari, Bu Ge, karena Ibu sudah melakukan yang benar, memaafkan, berdamai dengan keadaan, dan teruslah belajar bersyukur dalam meditasi, supaya rasa syukur itu akan terus bisa dikeluarkan, dan Ibu akan merasakan dopamin tadi secara saintifik akan mengalir di seluruh tubuh Ibu, dan kebahagiaan, pikiran yang positif itu akan bisa menghandle semuanya. Ya, Bu G ya. Hai Bu Fatia, oke, izin live Bu Indah. Bu, tadi di VO saya sudah jelaskan ya Bu. Bu Weni, ya pasti di-share di VO, thank you sharingnya. Bu Evanur, izin live, terima kasih. Silahkan, thank you Bu Cynthia. Bu Grace Riyadi, thank you. Bu Lisda, terima kasih juga. Bu Iin, hai Bu Ika, sama-sama. Bu Juneti, terima kasih juga untuk sharingnya. Channel YouTube kita di Young Living Indonesia ya Bu. Bu Susi, Bu Yovita, Bu Vio, Bu Yani, Bu Nuraini, terima kasih juga. Semoga sehat selalu juga. Hai Bu Mel, terima kasih. Bu Nuraini, oke, sama-sama Bu. Semoga sehat selalu ya Bu Nuraini dan ibu-ibu semua. Hai Bu Mel, we love you too. Kalau untuk pertanyaan Ibu Desi, mungkin lebih baik di-share ke grupnya, di-apply-nya ya Bu ya. Hai Bu Rani, selamat sore. Bu Mona, Bu Nur Aini, Bu Wiwit, untuk baby dan toddler, mohon diperhatikan tentang bagaimana rasio untuk pengencerannya saja. Itu aja yang perlu diperhatikan. Dan tolong hindari oil-oil yang lumayan memberikan sensasi panas, seperti wintergreen misalnya ya, atau seperti oregano gitu ya, tolong dihindari. Kalau untuk anak-anak, tolong diperhatikan tentang rasio pengencerannya, itu ada. Kita sudah pernah sharing tentang rasio pengencerannya. Oke, sama-sama Bu G, Bu Ami, Bu Saki, Bu Mary, dan Bu Wiwit. Oke, sepertinya saya sudah share semuanya, saya sudah lihat. Tidak ada lagi pertanyaan, saya sudah lihat. Oke, betul sekali Bu Nita, tidak melulu untuk penyakit, justru self-care ini bikin kita tenang, bisa jauh dari penyakit. Karena tadi ya, stress connection tadi yang udah saya ceritakan di awal ya, Bu Nita. Baiklah, dengan demikian Ibu-Ibu, saya tadi sudah share dan kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa perawatan diri sifatnya personal dan artinya memang bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Betul. Tapi mengembangkan rutinitas perawatan diri adalah bagian yang sangat penting untuk kesejahteraan dan membantu Anda bisa mengelola kejadian-kejadian dalam hidup Anda secara lebih konstruktif. Saya juga berharap diri saya bisa berkomitmen melakukan perawatan diri self-care, bersyukur setiap hari untuk bisa mendapatkan energi syukur yang kita tularkan kepada anak, kepada suami, kepada keluarga, kepada grup kita. Dan bahkan Ibu bisa menularkan kepada kami loh di Young Living Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Sampai ketemu lagi di training-training berikutnya. Semoga berguna dan semoga bermanfaat. Bye, Ibu-Ibu semuanya. Bye.